Jadi saya dari penjelasan ini makin kebayang, pantas aja Romo Magnis sebut presiden itu mirip mafia, ini Mas. Oh, luar biasa. Jika gunakan kekuasaan untuk untungan pihak tertentu. Ini kan ini nggak pernah keluar waktu saya kuliah sama beliau. Kan Romo ini kan biasanya tenang, kalau jadi sopan gitu. Sampai keluar ada diksi mafia, ada diksi Haji Mumpung mafia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penegak kewarasan, hari ini hadir lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus memperluas, memperbanyak, meninggikan kewarasan. Dan tema kewarasannya berkaitan dengan MK. Alhamdulillah ada Mas Ubed yang juga hadir di sini punggawa kewarasannya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oman. Nama udah sering beredar tapi ketemu baru sekarang. Alhamdulillah udah bisa ketemu di channel ini, di podcast ini. Sehat Mas Ubed? Alhamdulillah sehat Mas Oman. Lagi ya alhamdulillah. Saya di sini bukan sehat, waras Mas. Karena ada orang sehat tidak waras. Banyak orang, bukan ada banyak yang sehat tapi tak waras. Karena salah satu syarat kewarasan adalah kalau menjaga itu harus menegakkan itu, harus terus berpikir, menjaga integritas dan macam-macam. Lagi ada apa nih? Apa namanya pekerjaan? Kalau di kampus kan paling rutin itu ya mengajar, meneliti, kemudian mengabdi kepada masyarakat. Sebetulnya apa yang kami lakukan itu adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena ada apa? Tridharma perguruan tinggi, kan? Itu tugas akademis. Tanggung jawab moral kita. Oke. Teman-teman, kita akan mengulik soal MK. Kita akan kulik ahli-ahli yang didatangkan 01 dan 03 di MK. Kita juga akan mengulik soal amicus curiae. Dan juga nanti soal laporan Mas Ubed ke KPK. Itu tema-temanya. Jadi jangan kemana-mana. Saya mulai Mas Ubed. Ya. Ngikutin sidang hari ini gak? Saya kira tadi sambil jalan saya mengikuti juga di radio. Jadi ini ada Profesor Franz Magnis menyoroti dalam tulisan di sidang bahwa 5 pelanggaran etika. Kalau di dalam tulisannya disebut 5 pelanggaran berat etika. Oh. Jadi bukan pelanggaran etika, pelanggaran berat etika. Ini kan ngeri Mas, karena Prof. Magnis ini guru saya juga waktu itu dari tahun 1999. Oh pernah studi di saya di ya? filsafat hampir 3 tahun ya. Kemudian sebegawan beliau sampai kemudian mengatakan bahwa ada pelanggaran berat moral dalam praktek elektoral kita, itu menunjukkan satu apa ya, kegelisahan yang memuncak sebetulnya dari seorang begawan moral ya, yang dan memang ahli etika. Saya kira lihat beliau dalam berbagai studinya, dan termasuk juga kalau tidak salah buku pertama etika politik di Indonesia itu beliau nulis. Itu kan dia bisa kita sebut Bapak Etika Indonesia. Bapak Etika Indonesia. Dia punya otoritas untuk bicara soal etika. Makanya ketika kemudian beliau mengatakan ada 5 pelanggaran berat etika dalam praktek elektoral kita, itu menunjukkan satu apa ya Mas, puncak dari kegelisahan beliau. Untuk tidak mengatakan kemarahan ya. Karena beliau kan menghindari kemarahan gitu. Jadi puncak dari kegelisahan beliau yang luar biasa sampai punya kesimpulan seperti itu. Di sidang MK dia sebenarnya sebagai ahli dia punya hak untuk berdiri di podium tuh. Cuman kayaknya beliau mungkin sudah senior banget ya. Dia duduk aja di situ. Nah, ini pernyataan langsungnya ini Mas Ubed. Saya bacain aja pernyataan langsungnya. Menurut beliau ini penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan 1 pelanggaran berat etika juga merupakan pelanggaran etika berat. Jadi ini soal dari awal beliau melihat. Dan yang kedua ini juga dia bilang keberpihakan Presiden Jokowi dan misuse of power itu juga dilakukan. Jadi dia bilang begini, begitu dia memakai kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer dan lain-lainnya guna mendukung salah satu paslon serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan dalam rangka memberikan dukungan kepada paslon, itu melanggar tuntutan etika. Ini kan ya artinya beliau sangat concern juga ya dengan proses pemilu ini, karena beliau melihat dari awal kan, dari pendaftaran, kemudian sampai bagaimana beliau melihat bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan dari seorang presiden di dalam proses elektoral. Menurut saya
tidak ada argumen lain yang bisa membantah bahwa memang fakta empiriknya itu kok. Oke. Nah, Mas Ubed, saya juga mendengar Mas Ubed itu kan memasukkan amicus curiae. Oh iya. Dan ternyata amicus curiae itu ini bersama 303 ya, 303 akademisi dan masyarakat. Iya, akademisi dan masyarakat sipil. Oke. Amicus curiae ini adalah sahabat peradilan. Jadi orang yang tidak termasuk pihak dalam sebuah proses tapi kemudian menuliskan suratnya. Ininya ya Mas ya, 303 akademisi sampaikan amicus curiae. Betul. Jadi kita menyampaikan 12 berkas. Tapi kami menyampaikan kepada kepala humas di sana agar yang disampaikan kepada hakim hanya 8. Karena ada hakim MK yang bermasalah, Mas. Jadi hanya 8 saja. Jadi jangan diberikan kepada siapa. Oh, maksudnya beri 12 berkas tuh karena memang kalau untuk menyampaikan untuk menyampaikan ke administrasinya harus 12. Betul. Tapi ada catatannya gitu. Catatan bahwa untuk hakimnya hanya untuk 8 hakim. Karena yang satu bermasalah kan. Pak Anwar Usman itu. Iya. Dan itu memang ratusan dosen, guru besar lalu bersama-sama masyarakat sipil untuk mendiskusikan sebetulnya apa yang mungkin bisa kita lakukan dalam proses setelah hari pemilihan dan sekarang ada perkara di Mahkamah Konstitusi. Karena kami sebetulnya Mas, ini panjang perjalanan kami itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa akademisi tidur itu sebenarnya enggak. Karena sejak 2019 kita sudah gelisah. Ketika Undang-Undang KPK direvisi sampai kemudian ada tes wawasan kebangsaan sampai menyingkirkan puluhan penyidik di KPK dan seterusnya itu, kita udah gelisah waktu itu. Dan saya menulis beberapa artikel yang mungkin langsung to the point itu, soal kleptokrasi, soal nepotisme dan lain-lain. Jadi 5 tahun lalu dan proses itu kemudian kita melihat ini rezim nggak kapok-kapok gitu, Mas. Artinya nggak berubah-berubah. Akhirnya kemudian saya mengumpulkan data yang kemudian membuat saya masuk melaporkan ke KPK itu. Nah puncaknya ketika kemudian proses pemilu diawali dengan cacat etika berat melalui putusan MK nomor 90 itu membuat kami harus keluar semua. Kira-kira gitu. Jadi ini sebetulnya amicus curiae itu adalah semacam puncak dari kegelisahan juga dari kaum intelektual terhadap kondisi demokrasi kita. Dan ini harus ditegur keras. Bahkan kita sih langsung to the point dalam beberapa analisis. Ini problemnya ada di aktor yang cukup sentral dalam kekuasaan kita, yang kemudian mereka membangun kroni yang membuat proses korupsi kita makin merajalela, kemudian demokrasi kita memburuk, bahkan hak asasi manusia kita juga memburuk kan. Indeksnya kan sangat rendah. Yes. Turun terus menerus ya. Nah, yang paling menarik adalah dalam konteks amicus curiae ini, nanti saya akan bahas khusus yang laporan ke KPK-nya. Itu ternyata bukan hanya 303 akademisi. Oh iya betul. Kemarin kalangan budayawan juga masuk tuh Mas. Seniman dan budayawan sampaikan amicus curiae ke MK. Di sini ada salah satu budayawan yaitu Mbak Ayu Utami itu hadir di Mahkamah Konstitusi. Dan saya dengar Universitas Gadjah Mada juga melakukan itu, mulai satu lembaganya gitu. Betul. Yang di bawah UGM itu juga melakukan. Ini kan berarti bahwa banyak kelompok masyarakat yang gelisah dengan keadaan ini, yang kemudian mereka mengambil sikap. Tentu perspektifnya berbeda ya. Akademisi dengan perspektif akademisi, kemudian seniman saya kira juga dengan perspektif seniman. Saya kira juga secara kebudayaan kita rusak. Kalau kemudian praktek kekuasaan yang mengabaikan hal-hal etik dalam proses elektoral dan seterusnya, ini kan sebetulnya membentuk persepsi publik kan. Iya. Artinya secara kultural bangsa kita itu menurut saya dirusak dengan praktek kekuasaan semacam ini. Misalnya orang pada akhirnya Gen Z misalnya beberapa masyarakat kelas menengah ke bawah berpikiran jadi permisif, Mas. Oh boleh ya melanggar etika berat itu. Oh boleh ya money politik itu. Oh boleh ya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarga dan seterusnya. Jadi ada semacam pembentukan
menerapkan cara berpikir publik yang membahayakan generasi dengan praktek kekuasaan semacam ini. Jadi menurut saya kenapa seniman juga punya tanggung jawab moral untuk menjadi amicus curiae. Mereka punya perspektif yang mungkin lebih komprehensif. Jadi kekuasaan patronase politik dan kekuasaan yang karakternya culas karena di situ ada kecurangan, ada korupsi yang luar biasa, itu kalau didiamkan bisa membentuk karakter dan itu bisa kayak virus ya, nyebar. Betul. Makanya kemudian sekarang pada keluar semua itu. Betul. Oke. Ini sebenarnya menarik nih. Nah, kalau itu kemudian dikaitkan lagi ternyata ada hal yang sangat menarik juga nih. Jadi kemungkinan besar saya dengar itu bukan hanya amicus curiae loh. Mas Ubed pernah dengar People Tribunal? Oh iya, sempat. Itu udah banyak diskursnya juga mulai muncul juga. Muncul. Jadi ini memang People Tribunal itu agak beda dengan amicus curiae ya. Kalau amicus curiae orang-orang yang merasa concern itu menyampaikan perhatiannya itu, keprihatinan itu ke pengadilan sebagai sahabat peradilan. Betul. Tapi kalau peradilan rakyat itu rakyat sendiri dengan komunitas civil society melakukan peradilan itu, dengan saya kira ya puncak dari ketidakpercayaan publik yang meluas itu memungkinkan terjadinya People Tribunal itu, Mas. Karena masyarakat atau kaum cendekiawan sudah tidak lagi percaya dengan lembaga peradilan formal kan. Ketika itu kemudian memuncak, jalan yang mungkin bisa dilakukan adalah pengadilan rakyat itu. Jadi kalau itu yang terjadi, sebetulnya akan menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya dengan lembaga-lembaga politik, tidak percaya dengan DPR. Karena misalnya kanalnya harusnya diterima kan, tapi kan DPR mengabaikan banyak aspirasi, bahkan ambil keputusan tanpa meaningful participation di situ. Dan itu terjadi berkali-kali begitu. Karena ini kemudian terjadi berkali-kali, di saat yang sama kemudian MK juga makin parah kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Harapan publik hanya satu-satunya membangun pengadilan sendiri. Mas Ubed ini punya kompetensi bicara seperti itu karena beliau pengajar sosiologi politik. Iya betul Mas. Kalau diletakkan dalam konteks sosiologi politik gimana tuh Mas? Jadi kan dalam sosiologi politik ada namanya kajian social movement ya Mas. Oh yes. Jadi gerakan sosial. Jadi gerakan sosial itu bisa muncul sangat radikal dan sangat masif ketika kanal-kanal aspirasi itu tertutup, tersumbat gitu. Tersumbat. Masyarakat tidak lagi merasa ada rasa keadilan di situ. Masyarakat tidak lagi merasa bahwa partisipasinya didengar. Masyarakat tidak lagi merasa bahwa hidupnya makin sejahtera dan seterusnya. Nah, situasi itu membuat ruang konsolidasi itu terjadi di antara kekuatan masyarakat. Nah, ketika konsolidasi memuncak di saat yang sama kekuasaan tidak membuka kanal itu meledak. Dan itu situasi saya kira dalam sejarah peradaban kita bangsa ini juga sering terjadi. Era tahun 60-an, era 98 dan seterusnya. Apalagi kalau bertemu dua kutub ya Mas ya. Situasi politik yang mandek, jumut dan tak mampu membuat kanal-kanal itu, ditambah lagi dengan ekonomi yang memburuk. Iya itu luar biasa. Itu kan akan kalau nyatu tuh bisa jadi fusi tuh. Fusi tuh ledakannya luar biasa. Tanda-tandanya sih ada sih. Bisa harga sembako yang nggak bisa. Karena kemarin Mas Faisal Basri menjelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa tidak pernah terjadi harga beras meningkat luar biasa dahsyat. Sedahsyat ini. Sedahsyat sekarang ini. Emang ngeri sih Mas. Jadi kan gini Mas, ini studinya Mas Fit, Ardison, terus Mas Faisal Basri sama Mas Antonia Budiawan itu mengatakan gini, kita pemerintahan sebagiannya menggunakan El Nino sebagai basis untuk mengimpor. Diimportlah sekitar 3 juta. Padahal kebutuhan kita dengan kasus El Nino yang sekarang itu cuma 600.000 ton. Tapi dibutuhkan 3 juta. Oke? Itu satu tuh. Dibutuhkan 3 juta. Jadi apa dasar 3 jutanya? Iya. Terus udah gitu harga beras naik pula. Jadi itu pasti bukan untuk stabilisasi. Iya. Nah ditambah lagi faktor yang kedua. Ternyata kalau membandingkan bansos 2023 dan 2024 itu juga jomplangnya luar biasa. Naiknya 400%. 2023 itu di bulan Januari. Ini pemberian bansos bulan Januari itu cuma sekitar 3, sekian triliun. Tapi kita di 2024 itu 12, sekian triliun.
Jadi kemudian pertanyaannya ini untuk apa dan untuk siapa? Dan biasanya kalau pertanyaan untuk apa dan untuk siapa itu lihat momentum apa. Ya, secara sosiologis gitu ya. Ternyata momentumnya ada itu. Jadi saya kira sangat argumentatif kalau kemudian menghubungkan sembako dengan elektoral itu ada korelasi. Artinya bansos yang diberikan oleh kekuasaan untuk kepentingan elektoral. Iya. Apalagi kalau dikaitkan dengan politik gentong babi. Nah itu dia. Babinya harus dikerasin ya, gentong babi gitu. Dalam politik gentong babi memang kemiskinan itu dibikin dan dibangun. Betul. Serta dieksploitasi. Betul. Dan diberikanlah santunan sebenarnya untuk meraup suara. Makanya kemudian itu selalu saja politik elektoral itu tergantung juga sangat dengan bantuan sosial. Ada Betul. Kaitan dan relasinya. Dan dengan cara itu mereka terus berkuasa. Yes. Dan ternyata kalau kita bongkar pemilih kita, memang hampir 60% lebih itu tingkat pendidikannya rendah, Mas. Yes. 60% lebih. Oh, 60% lebih. Itu okay. SMP. SMP kelas 2 Ya ya. biasanya mereka yang pendidikannya rendah, tingkat daya kritisnya juga lemah. Apalagi kalau sengaja dibikin seperti itu Apalagi sengaja distabilkan seperti itu gitu, sehingga membuat intervensi kekuasaan itu dengan mudah untuk mengendalikan mereka yang rasionalitasnya rendah dan daya kritisnya rendah itu. Mas Ubed pernyataannya itu ternyata confirm dengan hasil survei. Karena salah satu surveyor kita mengatakan 69 orang yang diberikan bansos memilih orang yang memberi bansos itu. Oh, biasa ya. Ini terkonfirmasi Mas. Terkonfirmasi dari hasil survei. Survei kita yang di sini. Saya takut lupa menyebutnya, takut salah menyebutnya kalau nggak LSI, Kompas itu kalau nggak salah menyatakan kayak itu. Saya lupa ininya. Jadi terkonfirmasi itu, Mas. Dan itu sengaja mereka pelihara kan? Yes. Dan kalau kita lebih dalam lagi, Mas, ternyata ketika ditanya misalnya, apakah mereka tahu tentang putusan MK nomor 90 itu hampir 70% juga atau kurang lebih 70% mereka tidak tahu. Apakah mereka tahu tentang dinasti politik? Hampir kurang lebih 70%, 7,sekian% gitu. Juga tidak tahu. Apakah mereka tahu ada korupsi merajalela? Juga mereka tidak tahu. Jadi memang yang banyak memilih pasangan tertentu itu yang tidak well informed terhadap peristiwa aktual. Selain pendidikannya rendah, mereka tidak kritis dan mudah diberi bansos dan seterusnya. Ya, itu yang membuat kemudian mereka mudah dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan. Tapi yang paling menarik adalah mereka tidak tahu, tapi ketika pemberian bansos, all of the president men atau some of the all president men itu menyatakan ini yang memberi. Dan sekarang anaknya jadi diasosiasikan, dicitrakan, dipersonalisasi dan dipolitisasi. Apalagi ada menteri yang bilang ini sembako dari dari Pak Jokowi gitu. Itu menteri yang bilang kan? Iya, menteri. Pak Zulkifli mengatakan kayak gitu sebagiannya, sebagian lagi Erlangga juga Pak Halil mengatakan kayak gitu. Dan yang kemarin ahli yang kami hadirkan itu teman dari UI itu Mas Arison, Pak Afi Arison itu dia juga mengatakan bahwa masyarakat lapis bawah itu miopik. Kalau 4 tahun kita berbuat kebaikan, satu kali berbuat kejelekan hilang. Nah kalau kita jelek selama 4 tahun, 5 tahun gitu, sebulan aja berbuat kebaikan, itu orang yang diingat itu. Jadi dengan miopik karakter kayak gitu, pasti dia akan ingat yang paling terakhir ngasih dia itu. Jadi bansos efektivitasnya sampai dihitung kayak gitu kemarin sama ahli. Luar biasa. Jadi memang kalau kemudian masyarakat kita banyak miopik, ini Mas Disman, sidang MK ahli sebut bansos dongkrak suara Prabowo Gibran hingga ini dia bisa coba turunin lagi. Ini ahli kita yang namanya ini kan, supaya saya nggak sebut salah nama ini. Ini ekonom Universitas Indonesia, Fit Adrison mengatakan kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin termasuk untuk bansos meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung bansos. Tapi saya kira rasional Mas, karena saya juga mengamati perkembangan hasil survei ya. Jadi survei sekitar seminggu sebelum
hari pemilihan, atau sekitar 10 hari ya, itu kan hampir paling tinggi 40. Oke. Kemudian yang lain 30-an. Oke. Ada yang 20-an. Jadi sebetulnya itu kami para akademisi juga memprediksi itu akan 2 putaran. Tapi masih ada waktu 10 hari. Nah, waktu 10 hari itu yang kemudian beredar bansos tambahan, kemudian dan macam-macam itu. Nah, itu yang kemudian menggeser suara dari yang bisa jadi dari yang tadi milih yang lain, bergeser dari yang termasuk juga undecided, juga bergeser dan menentukan pilihan. Jadi memang ada rasionalnya kalau ini dikonfirmasi dengan perkembangan hasil survei. Di 10 hari terakhir itu berubah. Betul, berubah ya, ada perubahan. Berubah. Dan itu tambahannya dari apa yang dilakukan. Ini pernyataan langsungnya nih, saya bacain. Saya berusaha, maksudnya Mas Fit Ardison, untuk mengkalkulasi berapa dampaknya dengan memperhitungkan berapa total DPT per provinsi. Jadi dia mengkaji betul, menguji. Kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan presiden dari bansos. Maka diestimasi ada tambahan 26 juta suara untuk pasangan 02. Dan ini menariknya Mas, kami juga melakukan, jadi ini waktu bikin permohonan kita melakukan riset, dibantu teman-teman pakar. Saya mau kasih ilustrasinya. Jadi kami menemukan satu peta informasi. Perolehan suara Pak Prabowo tuh 2014 berapa, 2019 berapa, 2024 berapa. Yang saya selalu pakai di daerah Sulawesi Utara, Talaut kalau nggak salah. Ini dia 2014 21% Mas. 2019 naik cuma tinggal 9%. Tapi di 2024 jadi 75%. Kenaikannya 66%. Luar biasa. Kenaikannya 66%. Nah, jadi kalau pakai suara Pak Prabowo tidak mungkin naiknya itu 66%. Jadi harus ada faktor lainnya. Nah, faktor lainnya itu kalau menggunakan analisis ini menjadi justified. Cuma naiknya tinggi banget. Saya baru ketemu lagi nih. Begitu selesai sidang saya baru mikir, kenapa naiknya begitu tinggi? Saya ingat dalam verifikasi faktual yang dilakukan oleh teman-teman civil society, ditemukan juga informasi. KPU melakukan pelanggaran terhadap azas dan prinsip. Salah satunya adalah memerintahkan KPU daerah untuk memilih. Jadi itu cuma verifikasi faktual partai. Cuman dari situ mengorganisir ASN, terus kemudian sampai di tingkat desa, itu adalah faktor kedua yang menjadi penyeimbang bansos untuk meningkatkan perolehan suara untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi Mas Ubed, saya tambah lagi satu data. Ini datanya dari Mas Faisal Basri. Ada Faisal Basri di hand. Faisal Basri mengatakan itu keren banget Bang Faisal itu. Jadi impor yang dilakukan itu adalah impor beras 3 juta itu. Yang harga meningkat beras. Jadi beras itulah komoditas yang dipakai dalam bansos, bukan BLT-nya. Jadi semuanya itu klop itu. Jadi dirasakan langsung oleh masyarakat. Coba dengar Faisal. Kita lihat El Nino sudah mereda. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. El Nino itu 2021 yang paling parah. El Nino. Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG, BPS sudah disupport oleh BRIN dan sebagainya itu. Jadi tidak dipercaya lembaga yang pemerintah sendiri. Ini kelihatan di sini. Dengan segala macam bencana yang selalu ada, tapi jadi kira-kira jadi tidak bisa dibenarkan kalau argumen El Nino kemudian mereka harus impor sampai 3 juta ton. Sementara data empiriknya justru ketika El Nino lebih parah tahun 2021, impornya nggak sebesar ini. Dan yang kita butuhkan cuma 600.000 ton menurut catatannya ini. Jadi saya kira
bukti yang sangat sangat kuat sebetulnya untuk menjelaskan bahwa intervensi kekuasaan dalam proses elektoral sangat kuat melalui bantuan sosial berupa beras dan lain-lain itu. Karena beras dirasakan langsung oleh masyarakat kan. Apalagi di tengah harga beras ditinggikan gitu. Lalu datang bantuan sosial berupa beras, mereka sangat senang. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal persidangan Mahkamah Konstitusi, amicus curiae, yang saya mau menghubungkan nih Mas Ubed. Kalau amicus curiae dari orang-orang terdidik, masyarakat yang sadar bahwa ada proses demokrasi yang sekarang hampir atau nyaris runtuh ini tidak diakomodasi oleh MK, yang saya khawatir nanti people tribunalnya itu malah makin menguat. Jadi ini kayak ada, betul nggak gitu sih? Iya, itu sebetulnya kekhawatiran kita dalam diskusi-diskusi di kelompok akademisi juga muncul bahwa ketika kemudian proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi tidak mampu menghasilkan keputusan yang adil, artinya harapan publik, harapan kaum cendekiawan untuk tegaknya keadilan dalam proses pengadilan di MK ini pupus. Ketika pupusnya harapan, maka kita berpikir apakah kita akan membendung dari seluruh pikiran mahasiswa, akademisi yang kemudian meyakini sebagai kebenaran, mereka dibendung, kan nggak mungkin. Nah, maka yang paling mungkin adalah ada secara kreatif mungkin akan muncul satu inovasi gerakan yang mewadahi apa yang kemudian disebut dengan pengadilan rakyat itu. Jadi people tribunal itu saya kira salah satu yang mungkin bisa terjadi. Prosesnya bisa saja berupa proses yang mengumpulkan mahasiswa akademisi dalam satu ruang untuk melakukan pengadilan itu. Tapi bisa juga proses itu sudah uncontrol. Jadi ada semacam, kalau dalam teori sosiologi ada namanya amok massa. Gitu. Amok ya. Amok. Jadi proses itu bisa terjadi ketika ya semua tidak bisa diharapkan. Kan kalau kita lihat semangat dari hadirnya tres politika kan, itu kan sebetulnya untuk menghindari terjadinya authoritarianism dan lain-lain. Maka itu diciptakanlah kanal-kanal itu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah kalau eksekutif sudah nggak bisa mendengarkan, legislatif juga bisu. Baru kemarin mau ada hak angket udah mulai bisu dikit-dikit kan. Lalu yudikatif kita MK kayak gini. Jadi kita berharap pada siapa? Dan itu yang menyebabkan sebetulnya kenapa peristiwa revolusi Perancis terjadi. Misalnya. Peristiwa di Arab Spring terjadi. Arab Spring, ya, betul. Dan bahkan di Asia Tenggara ada peristiwa di Filipina dan Indonesia dan lain-lain. Itu karena itu. Nah ini kalau MK tidak bisa berbuat adil, itu melengkapi prasyarat munculnya satu gerakan sosial besar itu. Dan itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Karena kan kita sebetulnya menginginkan cara yang lebih civilized lah, lebih beradab. Apa ya lewat jalur mahkamah hukum. Ini jalur hukum. Jadi kalau jalur yang beradab ini tidak mampu menghadirkan keadilan ya. Itu yang saya khawatirkan. Ada 3 catatannya tuh Mas. Catatan pertama adalah pernyataan-pernyataan mengenai sipil people tribunal itu muncul waktu teman-teman di kampus itu juga mengemukakan pendapatnya ini sebelum sidang MK nih. Dan itu pernyataan itu keluar kalau nggak salah dari UGM juga Mas, yang people tribunal. Kalau UII itu keluarnya dengan civil disobedience, pembangkangan masyarakat sipil. Nah kalau teman-teman di UI itu keluarnya dengan guru besar dan mahasiswa bisa menyatu turun ke jalan. Nggak, saya ngambil snapshot. Jadi pernyataan-pernyataan itu udah mulai meluas ya. Bagian pertama itu. Terus kedua saya concern dengan pernyataannya Kang Ubed itu, yang dicari adalah keadilan. Jadi peradilan hukum, tapi untuk mewujudkan keadilan. Dia bukan sekedar penegakan hukum. Betul. Jadi kata keadilan tuh menjadi kunci karena kesenjangannya, penyimpangannya itu sangat luar biasa. Yang dicari orang tuh itu. Betul. Jadi kalau orang datang ke Mahkamah Konstitusi itu agar menegakkan keadilan. Karena memang kekuasaan kehakiman menyebutkan dalam pasal 24 itu kekuasaan yang merdeka, satu-satunya frasa kata merdeka dalam konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Betul. Ya, karena
di sisi lain kan juga kita yakin bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah tertinggi yang memiliki kehormatan yang luar biasa dan pernah punya sejarah bagus di awal-awal berdirinya, meskipun kemudian pernah terpuruk karena ada ketua MK yang terjaring korupsi dan sekarang makin parah dengan ketua MK-nya diberhentikan, melanggar integritas. Ya. Jadi sebetulnya ini kan sedang terjadi penurunan kepercayaan yang luar biasa pada MK. Mestinya sebagai tempat mengadu dan harapan besar dari keadilan masyarakat itu dijadikan oleh MK sebagai momentum untuk sebagai titik balik, sebagai turning point untuk membuat MK itu kembali mendapatkan kepercayaan. Nah, kalau itu tidak mampu ditangkap oleh MK makin rusak, makin terpuruk, dan ya bisa jadi ini adalah akhir dari sejarah MK. Dan itu sebabnya Kang Ubed ketika kemarin Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan, ini juga nggak pernah terjadi nih, jarang dalam pilpres itu nggak pernah terjadi, meminta untuk beberapa menteri di kabinet presiden hadir, itu menurut saya menarik. Itu saran Mas Bambang? Bukan saran, itu memang ada permintaan tertulis. Cuman oleh MK dengan sangat gentle, kami menolak permintaan itu, tapi kami mengambil alih permintaan itu di inisiatif dari mereka menjadi inisiatif. Itu sebabnya kalau dari kami, Mas, kami boleh bertanya. Nah, kemarin itu sebabnya nanti 01 dan 03 perkara di 01 dan 02 itu tidak boleh bertanya, yang bertanya hanya hakim konstitusi. Oh, pada saat menteri-menteri. Iya, kalau menteri datang itu tanggal 5 April tuh. Kan jadi inisiatif mereka. Karena kalau enggak kita boleh ikut ngobrol. Boleh ikut bertanya. Dan itu sejarah baru itu. Ya, menurut saya. Iya, betul. Saya kemarin membicarakan gini, MK telah membuka harapan dan untuk menjemput takdir karena ada optimisme yang disemaikan di situ. Dan itu menurut saya sangat menarik. Terus ini salah satu juga nih, Mas. Ketua MK tegur ketua KPU di sidang pers. Ini bagian dari termohon lo jangan tidur. Tapi ini saya lihat pelanggaran etika terlalu banyak. Pelanggaran etikanya ini pelanggaran dari awal pendaftaran, pelanggaran berat terakhir lagi terus. Iya, luar biasa. Dari verifikasi macam-macam. Udah 3 kali, 4 kali, Mas. Kan saya jadi saksi fakta, Mas, waktu pengadilan di DKPP yang memperkarakan dia menerima pendaftaran itu. Itu kita bangun argumen karena waktu itu kan PKPU belum berubah. Anda pakai alasan apa menerima itu? Jadi kita menegur dia melanggar etik karena salah satu syarat dari KPU itu harus menjalankan prinsip profesionalitas. Iya, betul. Nah, dia nggak profesional tuh. Unprofesional. Makanya oleh DKPP diputuskan melanggar etika dia. Dan jadi memang dari karakternya begitu. Kalau ingat persidangan di DKPP saya jadi memang bermasalah ini. Secara secara etik dia bermasalah. Oke. Nah itu, Mas. Mas Ubed. Ya ini akumulasi dari banyak persoalan. Nah ini luar biasa sih. Akumulasinya ini mungkin kita mesti diskusikan bagian penting yang harus juga terus-menerus didiskusikan. Pernah ngadu membuat laporan betul, Mas, ke KPK tentang putra presiden. Itu Januari 2022. Iya. Putra presiden termasuk Kaisang aja tuh termasuk Gibran. Gibran, Kaisang, dan ya sampai ke presiden sebetulnya. Oke. Itu kalau nggak salah 10 Januari 2022 ya. Sejauh ini sudah sampai di mana? Sejauh ini saya terakhir dipanggil ya di tahun 2022. Ditanya, dikonfirmasi lah setiap poin-poin yang argumen hukum yang kita bangun berdasarkan data yang kita punya. Ya ujungnya kemudian mereka dari KPK bertanya apakah ini mau dilanjutkan. Sebenarnya kita siap dilanjutkan. Nah kalau dilanjutkan kami kalau menurut argumen ini harus memanggil presiden. Memang ya iya itu harus dilakukan. Nah kata mereka itu problemnya. Jadi ini tafsir mereka ya, Mas. Karena undang-undang KPK direvisi di mana di KPK ada Dewan Penasehat pengawas ya. Ada dewan khusus kan? Dewan pengawas. Yang ujungnya ke presiden. Maka posisi presiden tidak bisa dipanggil oleh lembaga di bawahnya karena masuk eksekutif kan. Itu argumen mereka. Saya bilang ya ini berarti problem serius. Kami mengadukan perkara ini tapi orang yang harus dipanggil tidak bisa dipanggil. Nah sampai pada titik itu sebetulnya
saya berpikir bahwa kalau ada perubahan besar di KPK, apalagi kalau ketua KPK Mas Bambang misalnya, Ya. misalnya gitu. Gimana kalau novel aja novel? Bang Novel harus tanyakan. Itu bisa laporan saya diarsipkan. Iya. Anda bisa Daluarsanya masih 20 tahun. Iya, masih 20 tahun lagi. Itu bisa dibuka kembali. Dan kalau lihat di laporan itu sangat jelas sebetulnya. Bagaimana pergeseran perubahan kepemilikan saham dari perusahaan anaknya salah satu managing director di perusahaan PTSM ini. Kan dia punya anak, Mas. Namanya AP nih. AP ini yang punya perusahaan GKH ini namanya. Saya kasih inisialnya. Iya. Oh. Nah, tiba-tiba Ini belum ada di podcast saya disebut-sebut inisial. iya. Lanjutkan. Lanjutkan. Nah, AP ini punya perusahaan besar itu. Tiba-tiba perusahaannya sahamnya dimiliki oleh putra-putra presiden. Ush. Itu di saat proses ada transaksi suntikan dana dari perusahaan Ventura yang Nilainya berapa? nilainya ya ratusan miliar. Ush. Kalau dua kali ya sekitar kurang lebih 200 miliar lah ya. Jadi itu kalau dipanggil sih mereka pasti ketahuan sih. Di situ ada tindak pidana pencucian uang juga dan lain-lain dan ada gratifikasi. Kan korupsi bukan hanya makan uang negara, tapi memberikan gratifikasi demi kepentingan keluarga, birokrasi, keluarga penguasa itu juga masuk korupsi. Dan itu apa yang kita lakukan tahun 2022 ya sekarang terkonfirmasi bahwa mereka makin vulgar nepotismenya, nggak malu-malu lagi mempertunjukkan merubah regulasi undang-undang demi karpet merah untuk anaknya. Jadi itu kan nepotisme, praktek dinasti politik. Jadi kita sudah mengingatkan itu dan ternyata ya sekarang makin vulgar. Jadi kalau kemudian proses-proses ini makin terlihat dan ada politik aji mumpung di situ. Jadi segudang ada teritori banyak yang muncul, Mas Bambang, yang kemudian menganalisis menilai sebuah kekuasaan itu menjadi negatif. Misalnya kleptokrasi, kekuasaan para maling itu melekat pada kekuasaan sekarang. Kemudian yang kedua neo-authoritarianism itu juga melekat pada kekuasaan sekarang. Kemudian new despotism melekat pada kekuasaan sekarang. Kemudian autocratic legalism melekat pada kekuasaan sekarang. Kemudian ada lagi Profesor Sugeng menyebut Java Machiavellism. Java Machiavellism. Iya. Itu Machiavellism. Terlalu banyak makna-makna negatif yang dikonstruksi dengan basis ilmu pengetahuan melekat pada kekuasaan sekarang. Jadi ngeri ini kekuasaan ini menurut saya. Dan ini menurut saya kalau dibiarkan ini akan menjadi sebuah edukasi yang luar biasa buruknya untuk membenarkan atau permisif terhadap praktek-praktek kekuasaan yang buruk itu. Jadi harus diberikan hukuman menurut saya. Secara akademis kita bisa bertanggungjawabkan mengapa tadi label-label kekuasaan yang sangat buruk itu melekat pada kekuasaan sekarang. Dan itu tidak bisa dibantah karena saintisnya banyak yang bicara ini. Baik yang level di nasional kita maupun dari beberapa negara yang menilai tentang kondisi politik kita, demokrasi kita, korupsi kita dan seterusnya. Nah ini kalau kemudian MK juga keputusannya nggak menangkap rasa keadilan publik, sudah. Dan itu publik distasakan. Makanya MK dalam permohonan kami Mas Kang Ubed kita sebut itu bukan hanya the guardian of constitution atau the interpreter of the constitution, kita naikin levelnya dan memang di situ sebenarnya safeguard of the democracy. Harus di situ dia levelnya. Betul. Jadi saya dari penjelasan ini makin kebayang pantas aja Romo Magni sebut presiden itu mirip mafia ini Mas. Oh, luar biasa. Jika gunakan kekuasaan untuk untungan pihak tertentu. Ini kan ini nggak pernah keluar waktu saya kuliah sama beliau. Kan Romo ini kan biasanya tenang, kalau jadi sopan gitu. Sampai keluar ada diksi mafia, ada diksi aji mumpung mafia. Sebut presiden. Tapi kalimat langsungnya apa coba Hen supaya kita jangan dijudul nih kalau mana memakai kekuasaan. Oh ini kalimatnya. Oh ini dia nih. Ini memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Jadi bisa jadi dia di atasnya mafia itu. Ada organisasinya ketakutan dan dewan pembinanya.
Itu maksudnya dianalisis bisa mungkin Iya, sana, iya. Tapi kalau balik di kasus KPK tadi, Kang Ubed, dari satu sisi saya memahami kegetiran teman-teman penyidik di KPK tentang situasi KPK hari ini. Tapi kalau kita menggunakan hukum dan konstitusi sebagai basis argumen kita, sebenarnya pertanyaan getir itu tak mungkin ada, tak boleh muncul. Karena apa? Semua orang sama di muka hukum. Iya. Dan kalau semua orang tidak sama di muka hukum, seluruh label dan frasa kata yang tadi Kang Ubed kemukakan itu menjadi terkonfirmasi. Iya, betul. Nah, itu juga yang membuat kami seperti kehilangan rasa takut juga, Mas. Bahwa kami berjalan karena dasarnya konstitusi. Karena ada kebebasan, ada persamaan hukum di situ. Ada pasal 28, pasal 27 dan seterusnya itu. Itu yang meyakinkan kami bahwa kami harus terus melangkah. Meskipun ada berbagai risiko dan Mas Mamang punya pengalaman juga risiko-risiko yang kami hadapi. Tapi ya kami yakin bahwa kami benar dan dengan keyakinan kebenaran dengan perspektif konstitusi dan teori itu yang kami yakini itu yang membuat kami terus melangkah. Kira itu dan nggak boleh putus asa, Mas. Yes, optimisme itu adalah prasyarat untuk menjemput harapan. Betul. Dan kewarasan yang kita diskusikan hari ini adalah dalam perspektif membangun optimisme guna menjemput harapan. Kita sedang nanti apakah putusan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi the safeguard of the democracy yang memutus mata rantai kecurangan dan keculasan untuk Indonesia yang jauh lebih dahsyat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.